Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, suara didengar ya ini. Mohon izin, suara terdengar Bapak Ibu? Terdengar Pak, tapi kurang Dengar, jelas. Pak. Oh iya, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya dari Korwil Margorejo, Korwil Telogowungu, Korwil Winong, dan Bapak Ibu Bendara yang ada di 3 Korwil tersebut, yang saya hormati bisa hadir di sini terkait dengan, mohon maaf, ini kita harus melakukan Zoom sehingga tidak bisa tatap muka. Harapannya ini bisa dilakukan lebih tepat waktu sehingga apa yang nanti akan kita sampaikan dengan waktu yang terbatas dan pendek ini bisa diterima dengan baik dan dapat dijalankan oleh Bapak Ibu semuanya yang ada di masing-masing sekolah maupun di wilayah Korwil 3 ini. Sesuai dengan program kami dari Bank Jateng melakukan nanti apakah terjadwal secara 3 bulanan, 6 bulanan atau bulanan melihat dari perkembangan dari kondisi CMS Bapak Ibu semuanya yang sudah dijalankan. Dan mohon maaf, ini ada pertama kali kita bisa bertemu, kita bisa berjumpa di acara daring terkait dengan CMS ini. Karena apa? Sebetulnya sudah kewajiban kita di tahun ini, program kita awal tahun ini untuk dilakukan monitoring maupun evaluasi terkait dengan pelaksanaan CMS di lapangan. Harapannya apa? Harapannya Bapak Ibu apapun ada kendala atau permasalahan yang ada di lapangan bisa ditanyakan di forum Zoom ini. Dengan begitu kami Bank Jateng berupaya untuk membenahi kekurangan maupun menyampaikan perkembangan terkait dengan operasional CMS yang ada di tempat kita ini. Mungkin Bapak Ibu sudah merasakan manfaat apa sih CMS ini, di mana CMS ini memudahkan Bapak Ibu semua bertransaksi, memudahkan Bapak Ibu semua cepat menyelesaikan tugas Bapak Ibu semua di setiap bulan, sehingga sangat membantu sekali dengan adanya CMS ini. Tidak ada kendala sehingga Bapak Ibu tidak banyak harus keluar ke sana ke sini melakukan transaksi, hanya dilakukan di tempat Bapak Ibu semuanya, dilakukan dengan baik dan aman. Itu tujuan kami melakukan evaluasi dan monitoring ini. Perlu Bapak Ibu ketahui di mana di program CMS ini adalah program digital banking yang menjadikan Bapak Ibu semua tadi saya sampaikan ada kemudahan, namun di dalam kemudahan itu kita juga harus mengantisipasi terkait dengan penggunaan aplikasi CMS ini, di mana di aplikasi ini Bapak Ibu sudah ditunjuk sebagai operator atau checker maupun eksekutor.
di mana untuk user-user masing-masing sudah memiliki. Harapannya apa? Harapannya tanggung jawab dari masing-masing pengguna CMS ini, baik operator, checker maupun eksekutor, harus dijalankan dengan baik atau sudah sesuai dengan ketentuan sehingga di tempat Bapak Ibu semua rekeningnya menjadi aman dan tidak ada kendala atau gangguan karena kesalahan dari pelaksana user dari masing-masing itu. Di sini nanti akan disampaikan oleh teman-teman. Mohon maaf, di sini saya sebagai pemimpin bidang pemasaran di Bank Jateng Cabang Pati mewakili Ibu Wulan selaku pimpinan cabang untuk menyampaikan ini, dan saat ini kita sampaikan sesuai dengan jadwal, dan nanti kami dibantu sebelah kiri saya ini Mas Widi, sebelah kanan saya Mas Irwin yang akan menyampaikan lebih banyak terkait dengan perkembangan CMS ini, dan saat ini dalam waktu dekat ini maksimal besok kita harus menyampaikan apa itu dengan CMS ini ada beberapa perubahan nanti utamanya di mana itu di user operator, nanti ada pengamanan khusus dengan adanya OTP. Apa sih OTP? OTP nanti suatu kode atau apa itu kode transaksi dalam melakukan CMS ini, utamanya di transfer. Nanti mulai tanggal 3 Bapak Ibu akan apa itu ada perubahan sistem. Setiap transaksi yang dilakukan Bapak Ibu semua harus menggunakan OTP. OTP-nya bagaimana? Nanti Bapak Ibu bisa ngambil data tersebut, mengisi data di token. Di situ di token nanti di input apa itu untuk transfer kemana, rekening mana, di situ nanti akan jangan akan melakukan input data tersebut, sehingga begitu jangan klik OTP itu nanti masuk ke nomor WA Bapak Ibu semuanya. Jadi harapannya di sini nanti untuk operator, untuk nomor rekeningnya, nomor WA-nya harus sama dengan yang digunakan di CMS. Jadi kalau Bapak Ibu punya nomor WA 3, 4 atau 2, harus satu yang jadi apa itu jadi nomor induk di dalam informasi yang diberikan oleh token berupa nomor OTP ini. Nanti akan berlaku di pertanggal 3 hari Jumat besok, sehingga Bapak Ibu tidak kaget apabila nanti kita melakukan melakukan perubahan ini. Maka kami hari ini melakukan pemberitahuan kepada Bapak Ibu supaya itu tidak menjadikan kendala atau menjadikan permasalahan dikira karena apakah sistem error atau bagaimana. Jadi kita sampaikan lebih awal untuk pemberitahuan ini. Dan di OTP nanti waktunya 15 menit Bapak Ibu, begitu jenengan klik token 15 menit nanti masuk ke rekening di rekening WA Bapak Ibu semua. Harapannya nomornya tunggal, satu, jangan berubah-ubah Bapak Ibu. Karena itu nomor khusus untuk transaksi di CMS ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Nanti untuk perkembangannya atau untuk materi hari ini biar disampaikan teman-teman pemasaran Bank Jateng Cabang Pati ini dan bisa diterima Bapak Ibu. Mudah-mudahan acara hari ini tolong Bapak Ibu semua bisa fokus, karena apa? Ini karena ada sedikit perubahan dan jangan sampai mengganggu transaksi Bapak Ibu di kemudian hari. Terima kasih. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo narasumber Mas Edwin atau Mas Widi. Ya, terima kasih Pak Taufik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Bendahara, pemegang user CMS dari Bank Jateng, dari seluruh SD dari Korwil Pati, Korwil Tlogowungu, Margorejo, dan Kecamatan Winong ya Bapak Ibu. Untuk suara saya terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu ya.
Terdengar, Pak. Terdengar Jelas. dengan jelas, alhamdulillah. Benar sudah disampaikan dari Bapak Taufik. Untuk CMS sendiri memang mempermudah dari Bapak Ibu sekalian untuk melakukan transaksi yang selama ini yang sebelum-sebelumnya itu Bapak Ibu masih antri di teller Bank Jateng. Dengan adanya CMS Bank Jateng untuk memberikan kemudahan ke depannya tidak perlu antri di teller, cukup membuka laptop atau membuka gadget dari Bapak Ibu sekalian, semua transaksi jadi lebih mudah. Namun kemudahan-kemudahan tersebut benar, jadi dari kemudahan tersebut ada dampak atau resiko yang mungkin akan terjadi atau dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari Bank Jateng akan mensosialisasikan risk awareness atau risk awareness terkait dengan CMS dari Bank Jateng tersebut. Bapak Ibu sekalian, untuk share screen yang saya sharekan, apakah sudah terlihat dengan jelas Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah Jelas, jelas nggih? Pak. Iya, jelas. Sudah jelas nggih? Jadi memang pada kesempatan pagi hari ini saya hanya menekankan apa sih yang yang wajib Bapak Ibu ketahui tentang resiko-resiko yang timbul adanya terkait digitalisasi terutama CMS Bank Jateng. Banyak di luaran sana terkait mobile banking atau internet banking atau digitalisasi serangan-serangan yang dapat merugikan atau terdampak dari penggunaan CMS tersebut. Nah, pada kesempatan hari ini saya sedikit share saja apakah phishing itu atau serangan-serangan dari orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan benefit atau mendapatkan dari ketidakketahuan atau kelengahan dari Bapak Ibu pengguna dari CMS. Nah, phishing itu apa sih Bapak Ibu? Phishing itu upaya penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti password dan data kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Nah, umumnya phishing itu dalam bentuk email, SMS, WhatsApp, atau situs web yang palsu. Jadi kan marak itu. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah pernah mengalami ya, mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal, mengatasnamakan mungkin dari provider yang terutama yang marak itu mungkin dari provider layanan kartu Telkom atau provider dari manapun yang mengatasnamakan dari provider tersebut untuk menginformasikan atau mendapatkan hadiah. Nah, itu banyak penipuannya seperti itu. Atau penipu itu juga banyak mengirimkan link password, link atau mengirimkan SMS melalui ke nomor HP dari Bapak Ibu sekalian. Nah, jika Bapak Ibu mendapatkan SMS, email, atau WhatsApp yang mengatasnamakan dari pihak Bank Jateng, ya, atau pihak manapun untuk mengeklik atau mengisi di dalam link tersebut, jangan mudah percaya. Nah, di sini ada tanda-tanda serangan dari phishing tersebut. Itu biasanya ada pemberitahuan mendesak. Itu di telepon, akun akan ditutup. Biasanya seperti itu. Kemudian ada maintenance aplikasi. Kemudian mendapatkan hadiah besar. Itu kan banyak ya Bapak Ibu ya. Yang telepon,
selamat Bapak mendapatkan hadiah dari Bank Jateng atau mendapatkan hadiah dari mana. Nah, itu jangan mudah percaya. Kemudian ada kiriman WhatsApp dengan nomor baru, namun foto profil yang dikenal. Selanjutnya penyerang menyertakan link atau tautan. Nah, kemudian bila Bapak Ibu yang lengah atau eh, yang tidak berhati-hati, biasanya apa namanya, diklik saja tuh link atau tautan yang dikirim dari penyerang atau phishing tersebut. Kemudian tautan yang mencurigakan, nah itu ada URL tidak dikenal atau mirip dengan yang resmi. Nah, untuk akun resmi dari Bank Jateng untuk CMS itu dapat dipastikan alamatnya di gibs.bankjateng.co.id. Selain daripada itu nanti dapat dipastikan untuk alamatnya itu palsu atau alamat phishing, alamat dari orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian di sini ada jenis-jenis phishing Bapak Ibu. Ada 4 jenis, yaitu yang pertama ada email phishing, itu melalui email dengan tautan atau lampiran berbahaya. Nah, biasanya kalau sudah data mungkin sudah diretas ya, phishing itu memang orang-orang yang menguasai digitalisasi. Jadi dapat dengan mudah mungkin mendapatkan data-data email atau SMS atau WA dari Bapak Ibu sekalian. Itu dikirimkan melalui email. Kemudian ada spear phishing. Di situ menargetkan individu tertentu dengan informasi pribadi Bapak Ibu. Itu penyerang mengaku sebagai CEO atau direktur yang menipu eksekutif keuangan agar mengirim uang ke rekening bank mereka. Itu menggunakan faktur palsu, dapat menipu karyawan bagian pembayaran agar mengirim uang kepada penyerang. Yang ketiga di sini ada walling. Itu menargetkan eksekutif perusahaan. Yaitu penyerang menyiapkan pertemuan fiktif dengan tautan malware yang disamarkan sebagai tautan Zoom. Kemudian yang terakhir di sini yang marak sekali itu jenis smishing, yaitu phishing melalui SMS atau WhatsApp. Jadi jangan pernah kita tekankan sekali lagi, jangan mudah percaya bila mana mendapatkan SMS atau mendapatkan WhatsApp dari orang yang tidak dikenal maupun orang yang mengaku dari pihak bank atau pihak mana sekalian. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir ya Bapak Ibu ya. Phishing itu memang ada, cuman di sini ada cara tips atau cara mencegah phishing tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu bendahara atau pemegang user CMS selalu menjaga kerahasiaan dari password CMS dari Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan pernah memberitahukan atau menginformasikan kepada siapapun dari user dari CMS dari Bapak Ibu sekalian, user, PIN maupun password dari Bapak Ibu sekalian. Pihak bank tidak pernah meminta atau membutuhkan data-data tersebut. Jadi jangan mudah percaya kepada siapapun ya. Kemudian verifikasi sumber Bapak Ibu. Ini selaku periksa alamat pengirim email atau nomor telepon. Untuk alamat web dari CMS Bank Jateng yang sudah digunakan di seluruh SD di Kabupaten Pati, di situ kalau IB individu, dulu kita juga ada internet banking Bank Jateng, untuk alamatnya di https://ebanking.bankjateng.co.id. Dan untuk CMS Bank Jateng yang Pemda, di situ alamatnya di gibs.bankjateng.co.id. Selain daripada itu dapat dipastikan alamatnya palsu Bapak Ibu. Contoh saja di sini ada contoh serangan dari phishing. Ada gstinge.fund-jateng.bibs.htm. Jadi memang penyerang tersebut itu membuat web link itu mirip-mirip Bapak Ibu. Mirip-mirip dengan CMS dari Bank Jateng. Jadi sebelum membuka aplikasi CMS,
Bapak Ibu operator, checker maupun eksekutor dipastikan lagi alamatnya sudah benar apa belum. Alamatnya wajib gibs.bankjateng.co.id. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian cara pencegahan phishing selanjutnya. Di sini setiap transaksi dual kontrol. Setiap transaksi tidak hanya dilakukan oleh satu level otoritas Bapak Ibu. Nah, untuk CMS sendiri sudah kita ketahui bersama ada 3 user. Yang pertama ada operator, checker, dan eksekutor. Jadi ketiganya mempunyai user masing-masing, mempunyai PIN masing-masing, dan mempunyai peran masing-masing Bapak Ibu. Nah, himbauan dari kami untuk ketiga user tersebut wajib digunakan oleh masing-masing pengguna. Jadi semisal nih operator ya yang megang operator, mungkin kalau checker ya yang megang dari checker tersebut, untuk eksekutornya juga dipegang kepala sekolahnya seperti itu. Jadi jangan 3 user, kalau bisa jangan 3 user dipegang satu orang. Itu juga sangat rentan terhadap serangan phishing. Dan juga Bapak Ibu mungkin kalau ada pergantian bendahara, operator atau pergantian kepala sekolah, eksekutor, nah itu wajib diinformasikan kepada pihak bank ya, dan melakukan pengkinian operator, checker maupun eksekutor. Dan juga Bapak Ibu wajib bertanggung jawab untuk mentransfer knowledge kepada operator pengganti, checker pengganti maupun eksekutor pengganti. Jadi biar apa? Biar aman Bapak Ibu. Jadi nanti semisal nih ada serangan phishing, Bapak Ibu ternyata Bapak Ibu bendahara sudah ganti, kemudian dikasihlah nomor kepada phishing tersebut. Ini loh Mas, saya sudah ganti bendahara. Terus Bapak Ibu memberikan nomor kepada penyerang tersebut. Nah, penyerang tersebut otomatis telepon ke bendahara baru. Sedangkan bendahara baru belum mempunyai transfer knowledge tadi atau belum mempunyai pengetahuan tentang CMS, ditelepon terus diminta untuk memasukkan user atau password di link yang sudah dibuat penyerang tadi, otomatis ya biasanya percaya saja seperti itu. Jadinya Bapak Ibu juga berkewajiban untuk mentransfer knowledge kepada operator, checker, eksekutor pengganti seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya nih, jangan klik tautan Bapak Ibu, jangan klik tautan yang tidak waspada, arahkan kursor untuk melihat URL sebenarnya sebelum mengeklik. Kemudian konfirmasi kembali kepada pihak terkait tentang kiriman informasi yang baru diterima. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian kemarin sudah dari Bapak Ibu operator bendahara, itu kan sudah dibuatkan grup masing-masing SD sekorwil masing-masing ya Bapak Ibu. Di situ mungkin bisa sharing, mungkin mendapatkan WA, SMS maupun telepon dari pihak-pihak yang mencurigakan, itu nanti bisa di-sharingkan di masing-masing grup sesuai dengan korwil masing-masing SD. Kemudian tidak sharing data pribadi pada Google Form atau Google Spreadsheet. Yang terakhir di sini bisa mengedukasi diri sendiri. Ya intinya itu tadi Bapak Ibu. Selalu menjaga kerahasiaan password. Jangan pernah memberikan kepada siapapun Bapak Ibu. Itu yang boleh tahu panjenengan sama yang Maha Kuasa saja. Jadi pegawai bank tidak pernah meminta user maupun password CMS dari Bapak Ibu sekalian. Nah, jika langkah apa sih yang bisa dilakukan jika terkena phishing? Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung ganti password secara segera. Kemudian bisa melaporkan ke call center Bank Jateng di 14066 Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa langsung konfirmasi kepada petugas bank
untuk menutup user atau akun ke administrasi aplikasi, ge. Kemudian periksa akun keuangan untuk aliran transaksi mencurigakan. Nah, untuk kesimpulan yang bisa kita peroleh dari phishing, nah, phishing itu adalah ancaman nyata Bapak Ibu. Tetapi dengan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat, kita dapat melindungi diri kita. Jadi jangan khawatir. Jadi asalkan Bapak Ibu tadi tetap berhati-hati atau selalu menjaga kerahasiaan dari password maupun PIN CMS dari Bapak Ibu sekalian, insya Allah tetap aman dan selalu waspada dan edukasi diri sendiri serta orang lain. Nah ini setelah sosialisasi pada pagi hari ini mungkin nanti bisa diinformasikan kepada teman-teman operator ataupun kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk selalu berhati-hati terkait akun CMS-nya nggih Bapak Ibu nggih. Nah, mungkin sedikit share sosialisasi pada pagi hari ini dari Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan risk awareness penggunaan CMS Bank Jateng, Bapak Ibu, monggo. Halo Bapak Ibu, ada yang ditanyakan mungkin? Halo Bapak Ibu, suara saya terdengar Bapak Ibu, mohon maaf. Terdengar, Pak. Terdengar, ya? Pak. Anjing. Ada yang ditanyakan, Bu Nur? Sudah paham semua nggih Bapak Ibu nggih? Oke. Jadi kita tekankan sekali lagi Bapak Ibu, untuk akun CMS itu untuk penggunaannya ada 3, operator, checker, dan eksekutor. Ketiga-tiganya mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing. Untuk operator bisa menginput segala transaksinya. Kemudian untuk checker bisa cek kembali, untuk eksekutor bisa mengeksekusi dari transaksi yang sudah diinput operator tersebut. Jadi kalau bisa ketiga-tiganya dipegang masing-masing user. Jadi jangan dipegang satu orang. Nah, untuk keamanan dari CMS tersebut. Yang penting jangan pernah memberikan informasi atau kerahasiaan dari password maupun PIN CMS dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang mau share terkait phishing atau pernah mendapatkan telepon maupun SMS atau WA dari orang yang tidak dikenal Bapak Ibu? Sudah cukup jelas semua nggih? Nggih, jelas Mas, sangat jelas sekali. Sangat jelas nggih. Ya itu intinya selalu berhati-hati, selalu waspada, jangan mudah percaya kepada siapapun. Kalau mendapatkan WA, telepon maupun SMS dari pihak yang tidak dikenal. Mungkin kalau mendapatkan WA atau yang tidak dikenal bisa di-share langsung di grup ke Bapak Ibu. Intinya pihak bank tidak pernah meminta user maupun password dari akun CMS dari Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin ada penambahan dari Mas. Selamat pagi untuk Bapak Ibu semua, pemegang masing-masing user. Mungkin sekedar informasi sedikit dari kami. Jadi dari Bank Jateng itu ada tim pemasaran yang menangani CMS. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesulitan, nanti bisa share ke grup atau menghubungi kami. Kami tim pemasaran ada 3 petugas. Yang pertama Mas Rozak, saya sendiri Mas Irwin, dan yang ketiga Mas Widi. Jadi selain itu tidak disarankan untuk memberikan informasi apapun kepada yang bersangkutan. Dan apabila Bapak Ibu
pernah mengalami kejadian terkait dengan phishing atau pernah di WA, bisa sharing di grup masing-masing, nggih. Jadi untuk menghindari phishing tersebut. Begitu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua atau ada kesulitan terkait dengan pengoperasional CMS dari operator, checker maupun eksekutor. Silakan bisa sharing di forum ini. Jadi, namanya tadi Bapak Ibu semuanya terkait dengan nomor WA atau nomor nanti untuk yang menerima OTP dari token Bapak Ibu semuanya begitu Bapak Ibu mau transaksi transfer, harapannya Bapak Ibu semua nomornya satu, nomor Bapak Ibu yang ada di CMS sama dengan nomor yang Bapak Ibu pegang. Maaf mungkin terkadang kan Bapak Ibu pegang WA-nya namun nomornya di bawah Bapak Ibu suami atau istri atau anak, sehingga pada saat token memberikan informasi nomor OTP Bapak Ibu langsung mengetahui. Namun kalau HP-nya dipegang oleh nomor HP-nya dipegang oleh suami, istri atau anak, sehingga tokennya itu nomor OTP-nya tidak bisa langsung kebaca, sehingga transaksi yang Bapak Ibu nanti tidak akan dapat dijalankan secara cepat. Karena apa? Karena batas waktu penyampaian OTP itu hanya 15 menit. Begitu 15 menit nanti transaksi itu tidak bisa dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Untuk itu kalau bisa Bapak Ibu menyampaikan nomor WA yang sesuai yang ada di CMS Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu apakah nanti disampaikan kepada koordinatornya, korwilnya, atau dapat langsung ke kami ke Bank Jateng melalui WA, sehingga kita catat atau kita sesuaikan kembali dengan yang ada di CMS Bank Jateng ini. Mungkin itu Bapak Ibu, ini demi keamanan dari CMS atau rekening Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu yang dapat sampaikan. Monggo. Ada tanggapan Bapak Ibu? Izin bertanya Pak. Ya, silakan Bapak. Mohon maaf mungkin saya tadi kurang jelas. Untuk nanti OTP-nya itu dikirim ke nomor apa nomor WA, ke WA Pak? Lewat OTP SMS ke apa WA? nomor Bapak Ibu, tidak ke SMS Pak WA ya? tapi ke nomornya. Iya iya Terkadang kan iya. HP ini HP nomor HP ini untuk WA-nya aja, tapi yang nomornya pakai pakai apa itu HP yang lainnya seperti itu. Kalau bisa jadi satu sehingga bisa langsung mengeksekusi karena batas waktu OTP hanya pendek 15 menit. Itu Bapak. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Di chat Zoom sudah kita share untuk materinya. Bapak Ibu sekalian bisa mendownload ya. Bisa didownload untuk materi pada pagi hari ini.
Baik Bapak Ibu, saya Mas Rosak Bu yang sering BIMTEK di Bapak Ibu sekalian. Mohon izin untuk menambahkan terkait yang adanya update OTP ini Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa Bapak Ibu nanti kita akan minta untuk nomor yang WA-nya, untuk diupdate ke kami ya. Jadi nanti kita ganti semua pada sistemnya pakai nomor yang WA dari data dari Bapak Ibu sekalian. Kalau nomor yang didaftarkan ke kami dulu sudah ada WA-nya, ya tidak apa-apa, tidak usah diupdate, tidak apa-apa. Yang penting kalau dulu merasa nomornya hanya SMS saja, mohon nanti untuk diupdate nomor yang bisa dikirim WA-nya. Jadi kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, untuk OTP ini hanya berlaku untuk transaksi transfer, baik transaksi transfer sesama Bank Jateng atau transfer pada beda bank. Jadi perubahannya Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu mau transfer ke Bank Jateng atau ke beda bank, Bapak Ibu biasanya kan input PIN, PIN yang Bapak Ibu sudah punya. Itu sama prosesnya. Di-input dulu PIN-nya, kemudian Bapak Ibu setelah itu diklik lanjut. Setelah diklik lanjut, Bapak Ibu nanti muncul konfirmasi lagi, konfirmasi transfer seperti biasanya. Nah, kemudian di paling bawah itu ada tulisan token. Nah, Bapak Ibu nanti klik tulisan tokennya. Nanti Bapak Ibu akan dapat WA, ya, isinya OTP. Kemudian bisa dimasukkan ke kolomnya. Kemudian bisa diklik proses. Jadi prosesnya masih sama Bapak Ibu sekalian, masih menggunakan PIN yang Bapak Ibu punya. Kemudian PIN-nya dimasukkan, setelah itu Bapak Ibu klik tulisan token. Nanti Bapak Ibu akan dapat kode OTP-nya lagi, dimasukkan lagi, kemudian baru diklik proses. Nah, itu baru bisa ditransaksikan. Seperti Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau untuk pembayaran telepon, listrik, speedy, internet, siplah, dan atau yang lainnya pajak, pajak resto atau pajak negara itu tanpa OTP, masih pakai PIN seperti biasanya, seperti Bapak Ibu sekalian. Jadi monggo Bapak Ibu, apabila mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo mumpung kita bisa ketemu, mumpung kita ketemu, jadi monggo Bapak Ibu bisa menanyakan. Ada pertanyaan dari Pak Aan Prasetyo. Nah, pertanyaan yang pertama, untuk jabatan dulu pertama ya Bu ya, untuk OTP nanti jadi satu setiap transaksi atau kode BI berubah ya. Untuk OTP setiap Bapak Ibu mau transfer akan berubah OTP-nya. Tidak satu. Nanti setiap transaksi berubah, tapi untuk khusus transaksi transfer saja. Kalau untuk pembayaran masih sama. Jadi kalau Bapak Ibu mau transfer, bayar honor, itu nanti masih seperti biasanya, masukkan PIN Bapak Ibu yang punya, kemudian Bapak Ibu bisa lanjut klik tokennya. Nah, dapat SMS atau dapat WA, mohon maaf. Kemudian
Kemudian untuk yang kemudian ada pertanyaan lagi, untuk nomor yang digunakan harus ada pulsanya atau tidak? Nah, penting nomornya itu adalah nomor yang terdaftar di WA dan merupakan nomornya Bapak Ibu sekalian, nomornya operator. Jadi, Bapak Ibu, terlihat di layar ya Bapak Ibu sekalian, terlihat ya, untuk bagaimana cara menggunakan OTP, SMS, WhatsApp, token PIBS atau OTP. Nah, langkah pertama Bapak Ibu, prosesnya sama. Bapak Ibu tetap login sesuai dengan user penggunanya. Ya, sama, mobile ID, username, dan passwordnya sama. Nah, kemudian Bapak Ibu, khusus Bapak Ibu apabila mau melakukan transfer, baik transfer bank Jateng atau bank lain, nah ini OTP-nya baru digunakan. Oke, saya tegaskan lagi, OTP hanya digunakan untuk transfer, baik ke bank Jateng maupun ke bank lain. Oke, caranya seperti ini, sama Bapak Ibu, transfer seperti biasanya. Oke. Nah, transfer seperti biasanya. Nah, kalau transfer biasanya kan Bapak Ibu ada PIN-nya. Nah, ini sama. Bapak Ibu PIN-nya input juga. Oke. PIN Bapak Ibu yang sudah punya bisa diinputkan sekalian. Oke. Kemudian bisa diklik lanjut. Nah, masukkan PIN, kemudian klik lanjut seperti biasanya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Yang berubah adalah ini. Bapak Ibu ketika sudah diklik lanjut, nanti akan muncul tombol token untuk mendapatkan kode OTP-nya. Oke. Bapak Ibu klik tulisan token. Oke. Kalau Bapak Ibu tidak klik tulisan token, tidak akan terkirim kode OTP-nya. Oke. Jadi selama belum diklik kode OTP-nya, Bapak Ibu, klik tokennya, Bapak Ibu belum akan dapat kode OTP-nya. Nanti akan mendapatkan WhatsApp seperti pada di sebelah kanan ini Bapak Ibu sekalian. Oke. Diklik tombol tokennya, kemudian Bapak Ibu dapat WA. Kalau Bapak Ibu transaksinya 5, transfer semua, oke, nanti dapatnya 5 kali kode OTP-nya. Oke. Kode OTP kemudian Bapak Ibu ketik pada kotaan yang ini. Ya. Kemudian klik proses seperti biasanya. Nah, transaksi sudah berhasil. Sudah dibayarkan, sudah masuk ke rekening tujuan. Nah, kemudian ada tanya lagi, Mas, kalau kodenya tidak valid, nah akan muncul perintah seperti ini, Bu. Nah, kode tidak valid, token tidak valid. Nah, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu tekan token lagi. Nah, diklik lagi, nanti akan dapat token yang baru. Seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, Mas, kalau sudah diklik
tombol token tapi kok belum masuk, Bapak Ibu mungkin bisa ditunggu 5 sampai 10 menit ke WA di WA-nya, ditunggu dulu. Kalau belum masuk bisa diklik token lagi, ya, diulangi ngekliknya seperti itu. Nah, kemudian ini kalau transfer ke bank lain sama Bapak Ibu sekalian. Prosesnya sama Bapak Ibu, nanti masukkan PIN yang Bapak Ibu sudah punya, kemudian klik lanjut. Nah, nanti sama, klik token juga. Prosesnya sama Bapak Ibu sekalian, kayak transfer biasa, seperti itu. Jadi, monggo Bapak Ibu, apabila ada yang ditanyakan, monggo. Jadi yang penting nanti kita dibantu untuk memastikan nomor HP-nya Bapak Ibu itu sudah ada WA-nya atau belum. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Dari mana Ibu? Dari SD Negeri Telogowungu 02 Pak. Oke, monggo Ibu. Ini mau tanya Pak, pertanyaan yang pertama, ini berlaku untuk kapan? Dan untuk nomor WA-nya kita ngelis kapan Pak? Ada listnya nggak nanti? Terima kasih. Bu, matur nuwun pertanyaannya. Untuk token tadi dari info dari kantor pusat mulainya hari Jumat, Bu. Sudah dimulai untuk tokennya. Jadi untuk nanti di masing-masing grup mohon untuk di list ya nomornya operator yang bisa digunakan untuk WA seperti itu. Mulai Jumat, Bu. Dan nanti di grup mohon nanti di list untuk nomor WA-nya masing-masing SD. Berarti di grup masing-masing SD yang grup CMS itu kita ngelis nomor WA-nya di situ ya Pak ya. Nah, soalnya kemarin kan saya tuh sudah melakukan transaksi untuk memberi gaji guru honor. Nah, itu kok belum ada, berarti baru mulai memang besok Jumat ya Pak ya? Betul Bu, baru dimulai nanti besok hari Jumat untuk OTP-nya ini. Dan untuk OTP hanya berlaku untuk transfer saja. Kalau untuk pembayaran masih tetap sama, pakai PIN saja. Seperti itu Ibu. Oke, baik Pak. Matur suwun Ibu. Monggo Bapak Ibu yang dari SD yang lainnya, mungkin dari SD wilayah Winong atau Margorejo, monggo kalau mau demo ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, ini sosialisasi pada pagi hari ini bisa dipahami gitu Bapak Ibu. Jadi sedikit saya ringkas, jadi untuk tadi yang awal materi, jadi Bapak Ibu mohon untuk tetap menjaga kerahasiaan username, password, PIN, ya. Kemudian jangan memberikan ke siapapun. Ya, selain itu mengingatkan kembali bahwa apabila ada orang yang tidak dikenal mengirimkan link, menyuruh Bapak Ibu mengisi data-data nomor username atau password atau lain dan sebagainya, mohon untuk diabaikan saja. Kemudian Bapak Ibu mohon ketika
apa istilahnya mau masuk ke GIBS atau CMS Bank Jateng, mohon untuk diperhatikan betul-betul alamatnya, gibs.bankjateng.co.id. Jangan ngeklik alamat yang lainnya. Itu. Kemudian yang kedua, apabila ada pihak yang mengatasnamakan Bank Jateng, okay, minta username, password, dan PIN, mohon untuk ditolak saja. Okay. Sebagai Bank Jateng tidak minta username, PIN, dan password dari usernya CMS Bapak Ibu sekalian. Okay. Kita ingatkan lagi, mohon untuk dijaga kerahasiaannya. Username, PIN, dan password dari usernya Bapak Ibu masing-masing. Karena apa? Tanggung jawab dari user itu melekat kepada Bapak Ibu sekalian, melekat atas nama Bapak Ibu sekalian. Jadi misal nanti ada penyalahgunaan untuk user CMS Bapak Ibu sekalian, dan itu menggunakan user Bapak Ibu sekalian, akan menjadi tanggung jawab dari Bapak Ibu sekalian. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan apa istilahnya dijaga rahasiaannya seperti yang tak sampaikan ketika BIMTEK dulu. Kemudian mengingat lagi Bapak Ibu, kalau 10 hari CMS-nya mohon untuk digunakan rutin login ya, 1 minggu sekali. Itu juga merupakan bentuk apa sistem yang kita gunakan agar user Bapak Ibu tetap bisa digunakan dan tetap aman. Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan lagi? Monggo. Ya, izin bertanya, Mas. Monggo Pak Habib. Tadi yang link alamat CMS-nya aja, Mas. Itu pakai BIBS apa GIBS? G, Pak. G. G ya? G, gajah, Pak. Ya. Tadi saya dengar kok B. Soalnya kalau dulu, Bapak klik BIBS tidak bisa, Pak. G, Pak. Ya, enggak. Seperti itu, Pak. Kadang-kadang kebalik, Pak. Ya, makasih. Ya, Mas, makasih. Soalnya tadi dengarnya saya B gitu. Nah, ini Pak, alamatnya, Pak. Itu dulu, kalau Mas. yang Bapak Ibu sekalian, alamatnya gibs.bankjateng.co.id. Kalau BIBS ini untuk swasta, Bapak Ibu sekalian. Okay. Bapak Ibu karena instansi negerinya pakainya gibs.bankjateng.co.id. Seperti itu. Jadi monggo Bapak Ibu, ada yang tanya lagi? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, saya ingatkan lagi, mohon nanti kita dibantu untuk list data nomor yang sudah ada WA-nya di grup. Oke, Bapak Ibu jangan lupa, karena token ini berlaku nanti pada hari Jumat. Oke, apabila Bapak Ibu tidak ada pertanyaan, kita tutup untuk Zoom pada pagi hari ini, karena ini masih ada Zoom lanjutan lagi untuk di SD wilayah lainnya. Kemudian tambahan lagi Bapak Ibu sekalian, apabila ada teman-teman yang masih belum bisa bergabung, karena ini mungkin ada beberapa SD yang memakai 2 user, jadi kuotanya penuh, jadi nanti mohon untuk disampaikan ke Bapak Ibu yang belum bisa join di grup, mohon untuk disampaikan materi terkait pada pagi hari ini, materi terkait keamanannya CMS, kemudian terkait dengan adanya WhatsApp OTP. Nanti kita share Bapak Ibu materinya di grup untuk Zoom pada pagi hari ini. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk isi link presensi yang sudah kita sediakan di chat. Jadi demikian Bapak Ibu, apabila tidak ada pertanyaan lagi, kita mohon bantuannya untuk segera mengirim data nomor WhatsApp-nya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk mengikuti Zoom. Kami mohon maaf apabila selama penyampaian tadi ada banyak kekurangan dan ada banyak kekhilafan dalam penyampaian materinya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
pagi Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Low battery. Terima kasih Bapak, mohon undur diri.